가움 레바한, 아살라무 알라이컴, 케테무 라기 버사마 디 기번스, 칼리이니 아칸 멘바하스 세푸타 마누시아 양생겐 맹긴스피라시, 톤톤 센파이 셀레사이야, 장간 루파 서브스크라이브, 라이크 앤드 쉐어, 터러머 카시. Nah, tidak asing kan dengan wajah yang satu ini? Ya, benar. Kamu pinter deh. Oprah Winfrey semasa kecil hidup di tengah keadaan ekonomi yang sangat sulit. Ya, seperti sulit ngelupain mantan. No. Bahkan, ia juga pernah dipecat pada pekerjaan pertamanya di Baltimore. Tapi, keadaan itu semua berbalik. Ia sukses membawakan acara talk show dengan ranking tertinggi di Chicago pada saat itu. Oprah Winfrey juga terkenal sebagai produser yang sukses dan dermawan. Ayo, kamu dermawan gak nih? Lanjut. Siapa nih yang suka cerita animasi dan princess? Pasti udah gak asing ya dengar nama yang satu ini. Namun, siapa sangka ya, bahwa Walt Disney pernah dipecat dari Kansas City Star, bangkrut dan mengalami penolakan lebih dari 300 kali atas konsep Disneyland yang ia punya. Mudah-mudahan konten saya nggak ditolak ya sama penonton. Tapi sekarang semua orang tahu kan apa itu Disney. Albert Einstein lahir pada 14 Maret 1879. Albert Einstein adalah tokoh yang terkenal karena kejeniusannya. Ternyata juga pernah ngalamin masa yang gak mudah loh. Albert Einstein kecil baru bisa bicara di usia 4 tahun dan baru bisa membaca di usia 7 tahun. Ia juga fisikawan teoretis kelahiran Jerman yang mengembangkan teori relativitas, satu dari dua pilar utama fisika modern. Karya-karyanya juga dikenal karena berpengaruh terhadap filsafat ilmu. Lanjut lagi ke yang selanjutnya ya. Mau sambil rebahan juga gak apa-apa kok. Joanne Kathleen Rowling. Kamu yang penggemar Harry Potter pasti udah akrab nama penulis novel ini. Tapi kesuksesan novel Harry Potter tidak langsung terjadi begitu saja. Sebelumnya, J.K. Rowling pernah ditolak 12 kali oleh penerbit mayor untuk penerbitan novel Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Tapi karena ia gigih, semua itu berubah di tahun 2004. J.K. Rowling berhasil menjadi miliarder pertama karena menulis buku. Ayo, siapa yang mau jadi miliarder? Coba aja jadi penulis. Bruh. Elizabeth Arden. Dia adalah pengusaha kosmetik yang juga pernah mengalami masa sulit. Bisnis pertama yang dibangunnya gatot alias gagal total. Sampai akhirnya ia bergabung dengan saya. Salah, dengan ahli kimia maksudnya. Untuk membuat produk kecantikan yang akhirnya berpengaruh besar di industri kosmetik. Yang saat itu penjualannya pun melebihi $1 miliar per tahunnya. Anna Wintour. Ia seorang fashion editor. Ia juga pernah dipecat dari posisinya sebagai junior fashion editor karena dianggap gayanya terlalu edgy, alias sok keren, sok canggih, padahal norak. Tapi ternyata ia mampu membuktikan kualitasnya hingga ia menjadi editor in chief di majalah Vogue dan menjadi salah satu wanita tersukses di industri fashion. Yang mau ngopi-ngopi dulu biar makin santai. Chris Gardner. Chris Gardner, pengusaha sukses ini, punya kisah gak kalah menarik buat disimak. Ia punya masa lalu yang gak mulus, kalah mulusnya sama paha ayam. Hidupnya pernah kacau balau, bercerai, masuk penjara, bahkan menjadi tunawisma. Duh, kasihan juga ya. Tapi ia bisa lolos dari semua itu. Chris Gardner berhasil membangun perusahaan pialang saham dengan nama Gardner Rich and Company.
Untuk meresapi kehidupan Chris Gardner, coba deh nonton film The Pursuit of Happiness. Seru dan inspiratif. Emily Dickinson. Emily Dickinson seorang penyair yang menuliskan banyak sekali puisi sepanjang hidupnya. Tapi selama ia hidup, hanya ada beberapa puisi yang dipublikasikan. Hingga ia sudah meninggal, adiknya mengungkapkan, bukan saya ya adiknya mengungkapkan ada lebih dari 1.800 puisi yang ia tulis. Kok nggak pegel ya? Tapi hal itu membuat Emily Dickinson dikenal sebagai penyair termasyhur dalam sejarah. Nah, jika tokoh-tokoh di atas berhenti saat pertama kali mereka gagal, maka kesuksesan bukan jawabannya. Jadi, jika kamu sedang dalam posisi menghadapi kegagalan, bangkit dan semangat ya, kamu pasti bisa.